Akhirnya oke, tapi yang sebenarnya kafir. Sebenarnya kafir dia. Zahirnya amalan bentuk orang beriman dia. Sebatas zahirnya. Kan ada orang munafik gitu ya. Orang munafik, tengok. Orang ria, tengoklah. Sepertinya orangnya rajin kali ke masjid ini. Pakaiannya sunnah, berjenggot panjang. Tapi sahabat Nabi dicaci maki oleh orang Iran itu. Yang membombardir Israel sekarang kan. Nampak? Sahabat Nabi kafir, Al-Quran palsu. Dicaci makinya. Kalau bentuknya seperti menolong orang Islam Palestina dia. Hatinya kafir. Bermanfaatkah amalan membombardir menolong Palestina? Ya sebatas pujian muslimin dapat mah dia. Tapi kalau pahala dari Allah karena dia kufur kepada Nabi dan sahabat, nggak ada nilainya. Walaupun dia hancur seluruh Israel sama dia. Ya, jarak-jarak Lebanon, Mesir, apa saja bisa menghantam bunker Israel pun kena sama dia. Mati 3.000. Langsung satu malam rata bunker tempat bersembunyinya pasukan IDF. Ya kan? Dan bermanfaat walaupun dia sepertinya menolong orang yang teraniaya Palestina yang digenosidanya. Paham ya? Nah, itulah yang dibilang oleh hadis tadi. Coba baca lagi. Demi Allah kata Ibnu Mas'ud, salah seorang kamu atau satu negara Iran, seolah-olah dia membela negara Palestina, melindungi Masjid Aqsa, menumpas orang zalim, tukang di luar kemanusiaan pembunuhannya, anak-anak, orang tua nggak dikasih makan, diblokade, bantuan negara luar, nggak boleh dikasih minum, nggak boleh dikasih makan. Udah ada yang bantu, bukan dia yang ngasih makan, orang yang ngasih, anak boleh pula sampai masuk ke tangan orang tuh. Tujuannya membunuh. Dibombardir oleh Iran. Cuman si Iran ini kurang ajarnya. Dikatakannya Isa di neraka, Abu Bakar berhala. Apa lagi? Banyak lagi. Al-Quran ini palsu semua. Sahabat Nabi itu para pemurtad-murtad ketika Nabi meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajmain itu dibilangnya perampas hak Ali, kekhalifahan Ali dirampas oleh 3 orang itu. Ali jadinya nomor 4 khalifah, padahal wasiat Nabi setelah aku meninggal nanti Ali jadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dicaci makilah 3 orang nih. Sampai di syahadat sholatnya pun gitu. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah finnar katanya. Untuk apa gunanya dia membantu Palestina? Kalau sahabat yang mulia-mulia itu, mertua Nabi, istri Nabi dibilangnya finnar. Al-Quran banyak yang disembunyikan. Tidak ada guna. Tapi karena dia takiyah, tahu takiyah? Asal katanya waqaya itu. Takiyah itu dia bertakwa kepada manusia, menyembunyikan kekafiran biar nampaknya seperti muslim, disembunyikan kafirnya. Dia sebenarnya Yahudi juga itu. Negaranya itu negaranya Iran itu tempat keluar Dajjal di Asfahan. Dajjal keluar di situ nanti itu. Syiah dengan Yahudi ini sama ini.
Karena pendiri Syiah itu orang Yahudi juga, Abdullah bin Salul. Dia hanya bersandiwara untuk mendapatkan simpatisan. Tak apalah tujuannya, pokoknya bukan membela dia. Kalau betul dia membela, kenapa sudah 80 tahun baru dibela Palestina? Palestina dijajah udah 80 tahun kurang lebih. Baru sekarang dia membombardir Israel. Sudah sekian banyak korban, dah hancur-hancur semua negeri Gaza itu. Baru sekarang dia. Itu tujuannya bukan, ada tujuan lain mungkin. Sandiwara tingkat tinggi. Walaupun dia membela sepertinya memang betul kayak membela, sebatas kasat mata, mata zahir. Dia membela, tapi tidak ada arti guna membela. Kayak Abu Thalib juga lah. Abu Thalib paman Nabi membela Nabi enggak? Iya. Tapi asyhadu an la ilaha illallah, mau dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak kan? Enggak. Masuk surga enggak dia? Enggak masuk surga. Walaupun amalannya banyak membantu Nabi, membela Nabi. Kamu tidak akan disentuh oleh orang-orang musuh-musuhmu. Selagi aku masih hidup, tak akan kubiarkan engkau dijamah, disakiti. Kecuali kalau aku sudah mati dulu, berkubur di tanah. Udah jadi tanah, aku baru bisa orang itu. Tapi selagi aku masih hidup, ku bela kau terus. Aku percaya. Buktinya percaya apa? Percaya Islam itu benar. Anaknya disuruhnya ikut Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam. Baik keislamannya, hebat lagi dia. Ngaku dia Islam itu benar, cuman apa? Karena nanti takut celaan orang yang mencela. Masa ikut agama ponaan meninggalkan agama bapaknya Abdul Muthalib? Apakah engkau benci, kata Abdullah bin Abi Umayyah ya, sama Abu Jahal. Kata Nabi, ya paman, ucapkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulak indallah. Apa artinya? Wahai paman saya, ya ammi, qul, katakan la ilaha illallah, satu kalimat, sebuah kalimat yang dengannya aku berhujah di depan Allah untukmu agar kamu tidak neraka. Orang kalau sudah masuk mengucap la ilaha illallah berarti Islam dia, berarti selamat dari kekekalan neraka. Kekekalan neraka dah selamat dia. Walaupun la ilaha illallah yakin dia, tidak ada apa-apa amalannya, itu dah surga itu. Tapi kalau orang walaupun amalannya kayak Nabi, tapi tidak mau dia mengucapkan la ilaha dengan yakin, dengan ilmunya, sama aja. Mana dalil? Lain asyrakta, kalau kamu berbuat syirik aja lah. Mengibadati Allah tapi mengibadati pula selain Allah, syirik. Kalau tidak mau meyakini la ilaha illallah berarti nggak beriman kepada Allah ada itu. Ini beriman beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Itu sudah habis itu. Sudah habis main. Nggak dapat lagi dia selamat dari surga masuk selamat dari neraka masuk surga, nggak bisa dia. Karena dia kafir. Apalagi kafir menolak la ilaha illallah. Diucapkannya la ilaha illallah. Tadi yang menolak itu Abu Thalib. Diucapkannya la ilaha illallah, terus beribadah pula kepada selain Allah, jin, malaikat, kuburan, kemudian penunggu-penunggu gunung, sesajen-sesajen, nyuruh kidul. Itu kan syirik itu. Tidak ada artinya. Walaupun dia yakin la ilaha illallah, kemudian
Ada hak Allah yang diberikan. Hak Allah itu ibadah. Diibadahi pula diberikan hak Allah kepada selain Allah itu dihapus. Nah, begitu ya. Jadi sudah yakin kepada takdir tadi. Kenapa dia masuk neraka juga tadi? Karena katanya pertama karena takdir. Yang kedua takdirnya ini kenapa dia masuk neraka? Karena dia beramal itu bukan ikhlas karena Allah. Sebatas zahir aja. Zahir Allah tahu kepada alimul ghaibi wa syahadah. Yang gaib, yang nggak nampak dalam hati Allah tahu. Yang amal-amal yang nyata Allah tahu. Yang dalam hatinya niatnya pun Allah tahu. Walaupun manusia menengok dia itu baik beribadah, tapi hatinya mengingkari kayak Abu Thalib tadi. Dia jadi amalnya hapus masuk neraka. Tapi karena syafaat Nabi, apa yang dapat sama Abu Thalib? Dia mendapatkan azab neraka paling ringan. Yang paling ringan, mantapnya. Yang paling ringan itu azab Abu Thalib. Apa contohnya dikasih? Ya, otak mendidih ya. Kenapa otaknya mendidih? Dikasih batu di. Ya, Jamrah dikasih batu di sininya. Nih yang cekung ini ke atas di sini ini. Ditaruh dua-duanya sebongkah bara api karena dikasih di dekat telapak kakinya yang cekung nih kan. Mendidih otaknya. Dan Abu Thalib itu udah merasa dia yang paling dahsyat sekali, otak mendidih. Padahal itu adalah yang paling ringan. Bagaimana kalau yang paling berat? Azab neraka untuk Fir'aun. Asyadul azab itu Fir'aun itu. Dalam surat Mukmin ada azab untuk Fir'aun. Apa? Coba tengok surat Ghafir surat 40. Azab untuk Fir'aun itu bukan ya. Surat Mukmin ya, Mukmin. Ya surat Mukmin ya. Surat 40 betul. 40 Ghafir. Iya kan? Mukmin atau Ghafir? Ghafir dan Mukmin sama itu. Ya, surat Mukmin, surat Ghafir sama. Ini An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dinampakkan kepadanya, disodorkan kepadanya pagi dan petang. Pada hari kiamat nanti ditegakkan kiamat, ya, udkhilu, masuklah, diperintah masuklah kalian wahai keluarga bala tentara Fir'aun kepada asyaddal azabi. Udkhilu, dimasukkan mereka para pengikut Fir'aun, keluarga Fir'aun ke dalam sedahsyat-dahsyat azab. Ayat berapa nih? 47, 46. Ayat 46. Ini azab Fir'aun adalah yang paling azab, yang paling dahsyat. Azab Abu Thalib adalah azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Mau yang ringan apa yang berat? Yang ringan kayak gitu pula, otak mendidih. Paling yang berat. Sama-sama ya kalau sudah neraka tidak ada lagi, tidak habis mainin. Buktinya ini asyaddul azab. An-naru yu'raduna 'ala
'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Bisa baca? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bisa? Bisa ya? Coba artikan tadi an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Pada mereka diperlihatkan neraka. Di mana nih? Di alam barzah, di alam kubur? Antara dunia dan akhirat ada namanya di barzah aja sudah dikatakan gitu. Sudah diperlihatkan yu'radun 'alaiha kepada keluarga Fir'aun. Pagi dan petang neraka itu dinampakkan, dilihatkan. Di hari kiamat nanti, setelah berdirinya kiamat, di akhirat nanti diberikan dia azab yang paling dahsyat. Ya. Jadi beriman kepada takdir ini berat. Apa beratnya? Ada orang yang melakukan amalan cuma dia nggak sebatas zahir aja. Zahir laku apa enggak sama Allah? Enggak. Kalau batinnya aja, zahir enggak ada. Kalau batinnya yang enggak kufur, yakin dia, itu masih mending. Kafir kepada Allah, kafir amal, itu enggak masalah. Yang paling bahaya mengeluarkan seseorang dari Islam adalah apa? Kafir apa? Kafir ada berapa? Kafir itu berapa macam kafir? Kafir itu ada banyaknya 6, tapi secara garis besarnya 2. Kafir amal, amali. Contohnya membunuh orang itu kafir amali. Ada kafir i'tiqadi yang kedua. I'tiqadi, i'tiqad. Hatinya yang kafir. Ikhlas. Ya, hatinya menolak. Itu namanya i'tiqad, keyakinannya yang rusak. Seperti keyakinan oten. Apa semua oten jelek? Ada yang baiknya. Ngasih orang dia, dermawan dia, bantu-bantu orang dia, berbagi, kemudian sabar-sabar dia, beribadah khusyuk-khusyuk dia. Tapi hatinya mengatakan Allah itu beranak. Jadi dia ini amalannya yang dilakukan di dunia itu tidak ada arti lah. Apapun amalannya kalau Allah ditolaknya, Nabi Muhammad itu bukan nabi katanya.